Oke, sebelum video ini dimulai, gue ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, maaf jika gue ada salah dan marhaban ya Ramadan. Ya, kenapa harus minta maaf menjelang Ramadan? Karena sebenarnya sih memang minta maaf itu bisa kapan aja ya, nggak harus menunggu Lebaran, nggak harus menunggu menjelang Ramadan juga gitu ya. Tapi yang pasti kita pengen di puasa Ramadan kali ini kita itu dalam keadaan yang bersih ya, kalau bisa nggak ada tanggungan. Jadi tapi sayang banget nih ya teman-teman, mungkin juga banyak yang udah tahu beritanya, menjelang Ramadan kali ini, tahun ini, itu di dunia permotoran ada berita yang kurang mengenakan gitu. Dan beritanya itu adalah mengenai kecelakaan gitu ya, kecelakaan ya. Dan kecelakaannya ini tuh masalahnya ada satu nilai yang kita bisa jadikan pelajaran gitu ya dari kecelakaan ini. Ini gue bacain lagi-lagi, gue biasa lihat berita-berita seperti ini sayangnya di Bodat Nation ya, karena Bodat Nation memang Instagram khusus untuk membahas kebodatan pengguna jalan. Nah, jadi gue bacain dari postingannya Bodat Nation ya, captionnya. Post ini didedikasikan kepada keluarga almarhum Vito ya. Almarhum Vito ini yang kemarin mengalami kecelakaan motor. Beliau ditabrak oleh pengendara motor R25 dengan kecepatan tinggi dan berumur 15 tahun. Yap, almarhumah Vito adalah korban kelalaian keluarga pelaku yang membiarkan anaknya berkendara di bawah umur dan akhirnya menjadi seorang pembunuh. Sampai detik ini saya belum mendengar kabar keluarga pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan anaknya dan kelalaian orang tuanya dalam mendidik seorang anak. Saya sertakan Instagram yang sang pelaku di video ini saat belum di private. Nama Instagramnya V Kenny Putra gitu ya, V Kenny Putra. Apakah UU untuk anak harus direvisi karena sudah tidak relevan rasanya melihat perkembangan anak-anak muda yang cukup pesat belakangan ini? Tidak dipungkiri bahwa pelaku secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian atas ketidaklayakannya dalam berkendara di jalan umum. Sekarang almarhum Vito telah meninggalkan kita semua dengan damai. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali kepada kita semua. Berhati-hati di jalan tidaklah cukup, juga orang lain yang malah membahayakan diri kita. Extra aware is emas. Semoga ada titik terang. Sama ponakanku itu pendarahan batang otak, muka beberapa bagian tengkorak itu retak. Otak itu sudah menunggu keajaiban aja. Dokter juga sudah angkat tangan. Nggak tahu ini ajaib bisa sembuh atau nggak tahu. Dokter cuma nunggu keajaiban tok. Terus paru-paru juga ada pendarahan. Kaki patah. Nah, jadi luar biasa. Ini kejadiannya sih gue kurang tahu persis ya kapan, tapi setidaknya nih diposting oleh Bodat Nation masih cukup fresh lah, beberapa hari yang lalu. Nah, ini kasihan ya, kita melihat ini tidak sekedar melihat dari segi kecelakaannya, tidak sekedar melihat dari segi musibah yang dia terima, yang almarhum terima dan keluarganya tentunya, tapi juga melihat dari sisi kemanusiaan yang dimana betul ya, gue pun lumayan cukup setuju dengan pendapat admin Bodat Nation ya, dimana harusnya undang-undang untuk anak itu ya di bawah umur itu harusnya direvisi, karena sekarang ini anak-anak di bawah umur, sorry to say ya, bukannya gua banding-bandingin sama generasi gua sebelumnya
ya, masa-masa kecil gua sebelumnya. Tapi memang harus diakui, anak kecil zaman sekarang, anak di bawah umur, setidaknya di bawah umur di Indonesia itu 17 tahun, di bawah 17 tahun ya, itu perkembangannya sangat pesat. Tidak hanya mereka menjadi sangat pintar, tapi juga mereka menjadi sangat cerdik, yang dimana cerdik itu tidak selalu positif. Cerdik itu juga bisa menjadi negatif jika memang digunakan secara salah, gitu ya. Nah, dan di sini ada rekaman CCTV detik-detik di mana almarhum itu ditabrak ya. Sangat-sangat brutal sekali, dan tidak menunjukkan bahwa pengendara R25 yang dinyatakan masih 15 tahun ini memang sudah cukup, mentalnya sudah cukup, ya bisa dibilang kedewasaan gitu ya, mental ya, mental kedewasaannya itu masih sangat minim sekali gitu ya, sehingga ini bisa dilihat dari, nanti video juga akan gua cantumkan ya, itu bisa dilihat sendiri sama kita ya, bahwa memang ini pure kelalaian ya, baik kelalaian yang mengendarai R25 yang dinyatakan ternyata masih di bawah umur, dan juga kelalaian daripada orang tuanya itu sudah pasti. Jadi ini kita harus coba breakdown deh gitu, karena ini sebenarnya ada loh kaitannya sama kita ini yang sudah dewasa ya. Jadi mungkin kita terus berkoar-koar ya kan, wah bocil nih meresahkan gini, orang tuanya kemana sih gini. Tapi ingat ya, dari segitu banyaknya kejadian ya kan, gak cuma satu ini, banyak sebelumnya juga banyak yang melibatkan anak-anak di bawah umur, kecelakaan atau apa ya, itu juga ada peran serta dari kita, terutama kita yang dikasih kelebihan ya, memiliki massa, memiliki subscribers, memiliki followers, memiliki pengikut, memiliki fans bahkan ya, di dunia permotoran. Nah, jadi gua dari dulu udah sering banget berkoar-koar. Itu ada motovlogger itu tuh, sukanya speeding di Antasari, sukanya wheelie di Antasari, ya kan, jalan kosong dikit speeding, jalan kosong dikit wheelie, ya kan. Gue koar-koar terus begitu, apa yang terjadi? Gue dikata-katain alay, ya kan, ngiri karena gue dinilai nggak punya moge, ya. Terus habis itu banyak yang ngehujat lah pokoknya, ya kan, menjatuhkan gue dan teman-teman gue yang berpikiran sama gitu. Nah, padahal ketika sudah terjadi hal seperti ini, kita bisa bilang apa ya? Tidak ada yang bisa kita bilang, ya kan. Kita hanya bisa menyalahkan, ya kan, menyalahkan pelaku pastinya, dan juga menyalahkan orang tua karena pelaku kebetulan di bawah umur, ya kan. Itu aja udah, cara kita itu ya begitu terus ya. Kita itu takut, alergi akan fakta yang ada gitu ya, tapi kita terus-menerus mencoba menyalahkan orang lain tanpa berpikir apakah ada peran serta peran serta kita dalam hal ini. Dan gua ingin kita sama-sama berpikir apakah ada peran kita dari kasus ini, dari hal ini ya. Dan menurut gua 80% bahkan ada. Gini, suatu tren itu tidak akan terjadi jika tidak ada yang memulai. Siapa yang memulai tren itu? Ya, kita bisa pikirkan sendiri gitu ya. Siapa yang memulai tren itu? Siapa yang pertama kali menyetuskan, ya kan, speeding, wheelie di jalan, ya kan, dan keren, ya kan, asik gitu. Itu siapa? Jadi kita harus coba ingat lagi, kita harus coba merenungkan itu lagi gitu ya.
Tapi bang, gue kan nggak punya subscribers banyak gitu. Iya, tapi lu diem melihat kebatilan itu, lu tuh diem gitu, lu nggak koar-koar gitu kan. Hal yang sama juga terjadi di akun Instagramnya Bodat Nation, dimana Bodat Nation itu sering menghujat yang seperti itu, sering koar-koar yang kebatilan itu, kebodatan itu, tapi malah diserang balik, bahkan bisa dibilang dulu pernah diserang buzzer juga gitu kan. Jadi menurut gua kok kita ini lucu ya, begini cara kita gitu loh. Kita nggak ada malu-malunya, kita nggak ada apa-apanya, pokoknya yang penting kita selalu bener, kita selalu menang, kita selalu terdepan gitu. Bodoh amat orang lain mau mati, orang lain mau bunuh orang, itu sebenarnya kita bodoh amat. Kita cuman fokus ke pokoknya kita viral. Kalau ada orang ngebunuh orang viral, baru kita seakan-akan kita SJW paling bener sedunia kan gitu. Tapi jarang ya kan yang berkaca ke diri sendiri gitu kan. Kayak gua nih, kalau kalian perhatiin kan, gua udah jarang banget bikin motovlog. Kenapa sih? Pertimbangannya banyak ya. Gua nggak sombong, gear gua bagus ya. Terakhir gua udah beli Sena yang 10C Evo ya kalau nggak salah tuh namanya, yang dia kayak 50C, Sena 50C tuh. Dia ada kameranya, udah bagus juga ya. Kalian udah pernah lihat previewnya kan, udah 2 kali kalau nggak salah gue bikin motovlog dengan itu. Hasilnya bagus, aman, oke. Gue udah tanya ke teman-teman gue udah tanya ke siapapun yang gue bisa reach out, gue tanya lihat deh video gue ini bagus gak, dan mereka bilang bagus ini bagus, soundnya jernih segala macem. Kenapa tapi gue jarang bikin motovlog? Bukan karena gear, bukan karena apa, bukan karena motor, bukan karena hal-hal lain, kecuali karena pertimbangan mengenai apakah gua ketika membuat konten seperti ini itu akan diterima dengan baik di mata masyarakat, khususnya adik-adik kita yang masih perlu bimbingan gitu ya. Lu kalau bisa lihat di motovlog gue juga kebanyakan kalau nggak malam ya gue pergi, itu pun gue jalan santai ya, dengan motor yang seadanya juga. Itu gua yang terakhir-terakhir ini ya, itu gua pasti weekday siang menjelang sore keadaan macet. Buat apa? Mencegah terjadinya gua ngebut dan dipertontonkan di halayak luas, halayak ramai. Jadi segitunya gue sampai overthinking, padahal gue nggak punya masa, gue nggak punya subscribers banyak ya, tapi karena gue pengen gue menjadi orang yang nggak mau membahas ini, mau menyelamatkan generasi kita gitu ya. Gue mencoba ngerem, mulai dari ngerem diri sendiri dulu gitu. Jadi teman-teman, cobalah kita mulai sekarang tuh biasain berpikir begini. Oke, kita alhamdulillah ya punya media sendiri, misalnya punya saluran sendiri, punya channel sendiri, growing ya, tumbuh gitu. Terus tapi konten tuh kita nggak filter, konten kita nggak pikirin baik-baik, mateng-mateng, kita upload aja gitu. Coba sekarang mulai filter, mulai ngerem diri sendiri gitu ya, untuk tidak mencontohkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi itu sih teman-teman yang bisa gue sampein ya. Ini gue turut berbelasungkawa pada keluarga korban ya, yang sedalam-dalamnya. Gue sedih banget, terus terang gue sedih banget. Kenapa? Karena menjelang Ramadan ya, menjelang hari sucinya, bulan sucinya kita sebagai umat Islam, kok ada kejadian begini yang nggak mengenakan, sampai harus merenggut nyawa cuman karena kelalaian 1-2 orang. Gue harap kedepannya
kita bisa sama-sama bangkit, kita bisa sama-sama sembuh, kita bisa sama-sama maju lah gitu dalam berpikir, beretitude, berkendara di jalan raya gitu. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan sampai habis. As always ya, keep respect each others dan tetap safety riding. Oke, thank you.